Masih bersama saya Luana Yunanifa dalam Kompas Kediri. Saudara, seorang anggota sindikat pemalsu surat tanda nomor kendaraan STNK ditangkap oleh Satreskrim Polres Blitar. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan puluhan stempel palsu serta STNK yang telah habis masa berlakunya. Ali Nur Hanifah, warga desa Jiwut, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar, ditangkap oleh Satreskrim Polres tempat. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai maklar ini ditangkap setelah terbukti memalsukan STNK. Aksi pemalsuan ini terbongkar setelah salah seorang korban melakukan registrasi di kantor Samsat setempat. Petugas menemukan kejanggalan karena data yang tertera di dalam STNK tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di komputer. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan adanya data yang telah dirubah oleh tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka selama ini sering melayani pemesanan STNK dengan tarif Rp600.000 hingga Rp1.000.000. Tersangka mengaku mendapatkan bahan STNK dari sisa-sisa pembuangan STNK yang sudah tidak digunakan dari tempat sampah. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan stempel palsu STNK yang telah habis masa berlakunya, serta motor dan mobil yang dipalsukan dokumennya. Namun dari hasil penyelidikan dan penyidikan sementara diketahui bahwa pelaku ini merubah data yang ada pada STNK dan BPKB asli, dirubah sesuai dengan kendaraan yang diperoleh oleh anggota sindikat yang lain. Dalam kasus ini kita berhasil menyita beberapa dokumen palsu, kemudian alat-alat yang digunakan termasuk alat stempel, kemudian beberapa dokumen lainnya, serta 1 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2. Kini polisi juga masih melakukan pengembangan untuk menangkap anggota sindikat yang lain. Selama ini pelaku beraksi bersama 1 teman lain yang masih buron. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Saudara, Bea Cukai Kediri menyita ratusan minuman keras tanpa pita cukai berbagai merek. Dari hasil uji laboratorium cukai, minuman keras tersebut mengandung zat berbahaya metanol. Tim Bea Cukai Kediri melakukan press release terkait hasil tangkapan ratusan minuman keras. Petugas terpaksa harus menyita miras-miras ini setelah tidak memiliki pita cukai resmi. Pengungkapan tersebut berawal dari penangkapan 1 unit mobil pick-up pengangkut minuman keras oleh tim intelijen Bea Cukai di kawasan Kabupaten Nganjuk. Setelah dikembangkan, petugas akhirnya menggerebek industri miras tersebut di kawasan Selopanggung, Kabupaten Kediri. Pihak Bea Cukai juga melakukan uji laboratorium terkait kandungan yang ada dalam minuman itu. Hasilnya pun cukup mengejutkan, selain tidak sesuai takaran yang tertera, minuman itu juga mengandung zat berbahaya metanol. Namun yang sangat mengejutkan adalah hasil dari penindakan kedua, di mana di samping mengandung etil alkohol, minuman-minuman ini juga mengandung metanol, metil alkohol, suatu cairan, suatu kandungan yang sifatnya racun. Dan dalam kandungan minuman ini, metil alkoholnya sangat tinggi. Ini yang kami rasa harus diketahui oleh masyarakat, bahwa saat ini beredar minuman keras yang sudah tidak jelas lagi. Pihak Bea Cukai imbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada setelah beredarnya minuman keras yang berbahaya tersebut. Saat ini, produsen minuman keras tersebut telah dititipkan di lembaga permasyarakatan dan menunggu jadwal persidangan. Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.
Saudara, menyambut Hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia, sebuah kampung di Kota Malang berhias dengan memasang berbagai foto para pahlawan nasional dan Presiden Republik Indonesia. Penempelan foto berfigura ini dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan serta sebagai bentuk kecintaan kepada NKRI. Pemandangan berbeda tampak terlihat jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia di Kampung Juanda RT 6 RW 2 Kelurahan Jodipan, Kota Malang. Hampir seluruh ruas gang di kampung ini penuh berbagai hiasan bunga dan umbul-umbul yang didominasi warna merah dan putih. Bahkan yang menjadi menarik, pada dinding kanan kiri pintu masuk kampung ini ditempel foto berpigora para pahlawan nasional serta Presiden Republik Indonesia mulai dari Presiden pertama hingga Presiden ke-7. Pemandangan berbeda ini membawa magnet tersendiri bagi warga lain untuk datang dan berfoto di lokasi ini. Menurut mereka, suasana kampung penuh hias dengan dilengkapi foto para pahlawan dan Presiden Republik Indonesia ini baru pertama kali ditemui. Hal ini dinilai mampu menambah wawasan baru untuk mengenal para pahlawan dan Presiden RI pada generasi muda. Untuk memperingati 17 Agustus dipasangnya foto-foto pahlawan ini menurut saya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Jadi yang main ke sini bisa lihat pahlawannya, terus juga bisa mengenang jasa-jasanya beliau. Colok itu karena rumah-rumah kampung sini tuh warna-warni. Sudah gitu ramai, banyak hiasan-hiasan yang ditempel di sekeliling rumah. Banyak contohnya itu foto-foto pahlawan, foto-foto presiden, ataupun manik-manik yang lain. Pemasangan foto berpigora para pahlawan nasional dan presiden ini sengaja dilakukan untuk melengkapi hiasan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia. Dengan pemasangan foto ini diharapkan mampu memberikan pesan kemerdekaan bagi penerus bangsa bahwa kemerdekaan Indonesia dihasilkan dengan semangat perjuangan para pahlawan. Mungkin kalau dulu bendera-bendera merah putih itu nggak dikibarkan, sekarang dikibarkan begitu. Mungkin umbul-umbul merah putih yang dulunya tidak ada, sekarang dikibarkan. Dan mungkin nuansa kemerdekaan ada ya, seperti kupat apa yang berwarnakan merah putih seperti itu, banyak seperti itu. Pak, kenapa kemudian memilih memasang gambar presiden pertama sampai hingga ke-7 dan para pahlawan di dinding masuk dari kampung ini, Pak? Ya, pertama untuk mengenang Para pahlawan jasa-jasa beliau dalam membawa negara kita merdeka kan berakhir itu. Dan sekarang waktunya kita untuk menang beliau. Selain jalanan kampung, hampir seluruh rumah warga juga penuh hias untuk turut merayakan kemerdekaan Indonesia. Kreativitas warga di kampung ini sebelumnya juga sempat viral dan menjadi destinasi wisata masyarakat Indonesia dengan karyanya yang menghasilkan nama Kampung Warna-Warni. Muhammad Tiawan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, sebagai bentuk syukur dan harapan akan limpahan ikan, nelayan di Trenggalek menggelar Larung Sembonyo. Seperti apa tradisi tersebut? Berikut informasinya usai jeda.